morning guys. Hari ini kita sama-sama akan bincang-bincang sesuatu yang menarik. Apa itu? Kita simak nanti dalam obrolan Kipot SMP Karangturi, obrolan santuy. Nah, pasti kalian pengen tahu kan? Mau tahu lebih lanjut lagi? Kita simak yang satu ini. Hai teman-teman, saat ini di Jalan Pemuda, mungkin tadi kalian sudah melihat di sana ada Tugu Muda. Saat ini kita akan melihat kondisi Lawang Sewu di tengah pandemi ini. Yuk ikuti saya. Ternyata di Lawang Sewu ada fasilitas yang disediakan oleh kota untuk kita boleh mencuci tangan. Ini kita sudah sampai di depan Lawang Sewu dan untuk lebih lanjut, yuk ikuti saya. Kita di gang baru, yuk kita lihat.
Guys, itu tadi tayangan yang sudah kita lihat sama-sama. Itu realitas yang terjadi saat ini. Dan kita akan berbicara tentang sebuah topik dalan liane. Nah, dalan liane ini hampir mirip dengan kata istilah new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Orang taunya melakukan new normal artinya melakukan aktivitas seperti sebelum terjadi pandemi. Tetapi apakah benar demikian? Saya ditemani oleh beberapa narasumber. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Bu. Siapa namanya? Ya, Bu Fani, guru BK SMP. Ya, Bu Fani ini adalah guru BK kelas 7 SMP. Nah, kita tanya dulu oleh sama Bu Fani, kira-kira apa sih yang terjadi saat ini dalam istilah dalan liane ya di tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Tadi jelas sekali kalau di semua tempat seperti Tugu Muda, terus kemudian ada KFC, pasar, kemudian juga mall dan tempat-tempat ibadah, semuanya menunjukkan sebuah realitas bahwa banyak orang-orang yang masih mematuhi protokol kesehatan maupun yang tidak. Tetapi kita bahas ulas dulu, apa sih yang sebenarnya yang real, benar yang dimaksud betul-betul new normal. Silakan Bu Fani. Ya, baik, terima kasih Pak Joni. Ya, anak-anak, tentang new normal itu memang biasanya muncul istilah itu udah lama banget sih ya Pak Joni. Oh, udah lama ya Bu ya? Udah lama banget, bahkan sejak awal abad 19 itu sudah ada. Wah, lama sekali. Lama banget dipakai ya, gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kita kan karena bangsa Indonesia ya, kita cinta Indonesia, kita pakainya adaptasi kebiasaan baru. AKB singkatannya ya. Oh. Gitu. Jadi kita namanya adaptasi kebiasaan baru, namanya juga yang baru ya. Seperti kita sekarang nih pakainya masker ya. Ini kan dulu nggak pernah, jarang banget. Ini kan senyumnya juga nggak kelihatan ganjel, gitu kan. Ganjel ya Bu ya, Enak banget gitu. Oh. Ini kita beradaptasi nih, kita manusia kan diberi kemampuan untuk beradaptasi ya gitu. Gitu seperti itu. Jadi kebiasaan baru ada yang ini masker yang paling. Terus kemudian ada juga pakai hand sanitizer kemana-mana gitu kan. Mesti kita harus bawa juga kan, ya, Pak Joni harus bawa lah ya, Pak Kim juga. Ingat saya mana ya? Lupa malah dia, saya lupa. Berarti saya nggak menerapkan adaptasi baru ini ya. Harus beradaptasi ya. Okay. Setelah ini. Demikian juga anak-anak ya. Jadi harus kita menyesuaikan diri, beradaptasi dengan hal yang baru. Bukan lagi kembali ke hal yang normal ya. Tapi ini this is the new chapter of normal gitu ya. Ini adaptasi yang baru. Tadi ada masker, ada juga hand sanitizer, bahkan juga cuci tangan di mana-mana ya. Sekarang di depan-depan toko, di mall itu kan ada tempat cuci tangan sekarang kan. Dulu kan cuma dari toilet kan ya, maaf gitu. Kalau sekarang di mana-mana ada. Terus ada juga ini, ada kalau kita mau perjalanan kemana-mana pakainya harus ada rapid test gitu ya. Jadinya memang ya ini hal yang baru Pak. Memang kitanya harus beradaptasi, manusianya ini yang harus menyesuaikan diri seperti itu. Ya, tadi sedikit disinggung tentang protokol kesehatan nih. Kira-kira ada nggak ya Bu protokol yang betul-betul wajib harus diterapkan ketika ada di sebuah tempat tertentu? Iya, jelas banget itu. Sebentar saya buka catatan saya ya. Karena ini kita berkaca dari himbauan dari pemerintah ya Pak ya. Penanganan gugus tugas penanganan COVID-19 yang ditunjuk. Yaitu yang pertama memang harus pakai masker dengan benar ya, nggak boleh begini. Harus menutupi dari ini ada hidung, mulut dan juga dagu ya, harus dengan benar. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung dan mulut ketika kita sedang beraktivitas di luar. Sebisa mungkin jangan ngupil gitu ya, sebisa mungkin. Karena kita harus menjaga benar-benar ini tangan ya, ini sumber. Kita kan biasa pegang-pegang apa-apa gitu ya, bahkan pegang-pegang smartphone kita, pasti kemana-mana nggak lupa dong bawa smartphone-nya gitu. Jadi hindari dulu, harus benar-benar dijaga tangannya ini, apalagi anak-anak seringkali kan ngapain gitu ya. Kemudian selalu ambil jarak minimal 1 meter ya. Kali ini kita 1 meter nih, 1 meter ya. Ada 1 meter ya gitu. Jadi memang harus berjauh-jauhan dulu ya. Ya nanti kangen lagi. Nggak apa-apa ya gitu, karena ini demi kesehatan kita bersama. Kemudian juga yang terakhir itu ada yang namanya sering cuci tangan pakai sabun ya. Sering cuci tangan, jangan cuma pakai air tapi juga ada sabunnya. Atau kalau nggak ada pas tadi keluar rumah ya kita bawanya hand sanitizer yang berbasis alkohol. Itu sih Pak. Oke, menarik kan, ada protokol yang harus kita patuhi sungguh-sungguh. Nah, kita juga ditemani salah satu narasumber lagi.
namanya Bapak Sukirman sebagai guru olahraga. Kita tentunya pengen tahu apa sih kira-kira gambarannya kalau kita sudah mengikuti protokol kesehatan, apakah kita juga tetap bisa kena penyakit COVID gitu ya. Gimana Pak menurut Pak Firman? Terima kasih Pak Joni. Halo guys, selamat pagi. Baik, menurut saya loh ya, jadi bisa salah bisa tidak, tapi menurut saya dengan menerapkan protokol kesehatan itu tidak menjamin ya, tidak menjamin bahwa orang itu bebas dari COVID-19 atau corona. Jadi ada, itu hanya salah satu, masih ada lagi, yaitu misalnya satu jelas kalau menurut saya itu apa, tidak kalah pentingnya, yaitu imun tubuh atau kekebalan tubuh kita. Nah, bagaimana supaya kita dapat imun atau tubuh kita itu jadi kebal, yaitu ada beberapa cara tentunya. Di antaranya satu jelas mengatur pola makan atau makanan gizi seimbang. Yang kedua jelas istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Tidak lupa lagi yang paling penting juga olahraga. Ini. Jadi kayaknya kalau anak-anak pasti pinginnya nganu Pak, tidur yang cukup itu ya Pak ya. Saya aja suka tidur gitu. Ya Pak ya, enak banget kan rasanya kalau tidur gitu ya Pak ya. Tapi kalau tidurnya cukup apa ya, imunnya langsung meningkat ya Pak. Kalau itu aja. Dikurangi 2 aspek tadi ya. Tadi kan Bapak menyebutkan 3. Kita berkurang aja, cuma 1 aja, tidurnya aja yang diperbanyak, itu gimana Pak? Masalahnya apa? Tidur yang terlalu banyak juga tidak baik ya. Karena apa? Biasanya orang yang terlalu banyak tidur, satu jelas orangnya jadi malas. Justru juga menyebabkan sakit juga. Ya, jadi intinya tidur yang paling bagus ya kira-kira antara 8 sampai 10 jam dalam 1 hari. Nah, perhatikan, banyak tidur ternyata membuat badan kita juga jadi lemes ya. Oke. Oh no! Corona,
SMP Karangturi obrolan Nah, ternyata melalui tayangan video tadi, platform dari guru-guru mengingatkan kita agar kita membiasakan protokol-protokol kesehatan di public space, kemudian sekolah, dan juga berolahraga secara teratur tentunya. Yang pasti, kebugaran dan imunitas kita juga akan bertambah menjadi lebih baik. Kira-kira masih ada lagi nggak ya habit yang harus kita lakukan agar meminimalisasi COVID-19? Nah, kita tanyakan dulu kenapa kita perlu menjaga kesehatan kepada para tokoh-tokoh agama yang sudah ada di tempat ini. Yang pertama saya kenalkan dulu. Di ujung sebelah sana siapa, Pak? Nama saya Abdul Rahman. Mengajar apa, Pak? Agama Islam. Wow, agama Islam. Wah, keren sekali ya Pak Roman. Biasanya nih dia suka nge-rap ini ya. Nah, kita lihat juga ada satu tokoh yang di belakang itu kayak, kalau kalian ingat lihat TV, kayak ada Buddha gitu di belakang. Kira-kira siapa gitu ya? Ada tokoh siapa, Pak? Saya Lasa Andi, Lasa Andi ya. Lasa Andi mengajar apa, Pak? agama Konghucu. Agama Konghucu. Dan kita juga ditemani oleh Bapak satu ini yang dari India. Di sini ada batuknya, ada undeng-undeng ya. Oh, bukan undeng-undeng, pertanda. Ini asli dari India ini. Ya. Namanya siapa, Pak? Nama saya Dodi. Dodi Kosman. Wow. Ajar apa, Pak Dodi? Ngajar agama Katolik. Mengajar agama Katolik. Dan kita juga ditemani satu ibu cantik ya, rambutnya panjang ya, terus kemudian wajahnya menarik, pakai tutup maskeran begini. Bukan berarti dia sundel bolong ya, tetapi dia salah satu guru yang cukup digemari anak-anak juga. Nama siapa, Bu? Halo, saya Bu Prapti, saya mengajar agama Kristen. Oke, Bu Prapti mengajar agama Kristen ya. Dan kita satu ini kita lihat juga ada seorang bapak yang sangat arif sekali ya, berwibawa dan ganteng sekali tentunya. Siapa, Pak? Saya Gunawan, mengajar agama Buddha. Halo, Mas. Ya, Pak Gunawan mengajar agama juga. Itulah guru-guru yang harus anak-anak kenal di kelas 7 juga ya. Nah, kita tanya apa sih bagaimana kita harus menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita tahu bahwa tubuh kita betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan menurut agama kita masing-masing. Kita lihat jawaban dari Pak Dodi dulu. Kira-kira Pak Dodi, kenapa kita harus menjaga imun yang sehat dan tubuh yang kuat? Oke, halo Bro and Sis. Salam kebaikan untuk kita semua. Ya, dalam perspektif agama Katolik, kita mengenal yang namanya kasih. Nah, kalau dikaitkan dengan menjaga kesehatan tubuh, maka ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah bahwa dengan menjaga kesehatan tubuh, maka akan ada bukti nyata adanya kasih manusia kepada sesama. Nah, kasih manusia kepada sesama ini kalau dikaitkan dalam konteks kehidupan bersama keluarga, karena kita keseharian berada di rumah, maka bagaimana kita bisa memunculkan hubungan baik dengan keluarga, dengan orang tua, melakukan aktivitas bersama, kemudian makan bersama, masak bersama. Nah, otomatis harapan kita supaya dengan kebersamaan dengan keluarga, hubungan kebahagiaan kita muncul. Nah, kalau kita bahagia, otomatis juga kita merasa tubuh kita enjoy, happy, sehat, dan kuat ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjaga kesehatan tubuh itu bukti nyata adanya kasih kepada Allah. Nah, bisa dikaitkan dengan bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah melalui ucapan syukur, melalui pikiran-pikiran positif, kemudian melalui hal-hal apa saja, misalkan dengan rajin berdoa, mengikuti misa live streaming dan sebagainya ya. Nah, otomatis dengan hal ini akan menciptakan imunitas tubuh kita menjadi sangat baik karena iman kita semakin kuat dan semakin bahagia. Nah, ini ada ayat kitab suci yang sangat menarik ini ya bagi saya dalam Injil Yohanes ya. Dikatakan bahwa saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, harapan saya semoga kita semakin kuat dalam iman supaya imunitas tubuh kita juga semakin kuat. Gitu Pak Joni. Nah, rupanya dasarnya dari agama Kristen, agama Katolik adalah tentang kasih ya, tentang kasih untuk kita bisa menjaga diri kita sendiri maupun sesama kita supaya hidup iman kita bersama-sama.
Nah, menarik kan? Ayo kita terapkan kasih bersama-sama. Nah, kita lihat satu ini dari jawaban dari Bu Prapti sebagai guru agama Kristen, kira-kira dia punya jawaban seperti apa? Kita lihat satu ini. Ya, mari Bu Prapti. Oke. Hai anak-anak, salam sehat bagi kita semua. Nah, di sini kalau disoroti tentang kaitannya menjaga kesehatan di dalam sudut pandang kekristenan, di sini lebih kepada menjaga kesehatan itu merupakan tanggung jawab diri kita kepada Tuhan. Dan ada ayat di dalam Alkitab, di dalam Kristen tentunya, itu menyebutkan bahwa di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi roh Tuhan, roh Allah itu tinggal di dalam tubuh kita. Jadi ya bagaimana layaknya ketika Tuhan itu ada di dalam diri kita? Ya berarti aplikasinya adalah kita harus menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita tentunya. Dan dalam kaitannya dengan COVID ini, dengan pandemi saat ini, artinya bahwa hal yang bisa kita lakukan adalah selain kita menjaga kesehatan, merawat diri, tentunya kita sementara ini mengendalikan diri untuk jalan-jalan ke mall. Padahal saya suka Pak Joni. Oh, gitu, ya. Jalan-jalan ke mall. Saya juga suka, Bu. Jadi anak-anak mungkin yang sering terjadi adalah suka nongki-nongki bareng bersama dengan teman-teman, Sambil ngopi-ngopi nih di Starbucks ya. lalu ke bioskop bareng. Nah itu hal-hal yang sangat menyenangkan untuk saat ini. Sebagai kalau kita mengaplikasikan dari sudut pandang kekristenan, ya kita harus menahan diri dulu untuk menjaga, tujuannya untuk menjaga kesehatan kita sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan tentunya. Cintailah dirimu. Saya itu masih bingung loh, Bu. Kok bisa ya tubuh ini kayak gini dibilang bait Tuhan? Bait kan bentuknya rumah, sedangkan tubuh ini bentuknya manusia. Saya kok nggak mudeng, capek deh gitu ya. Tapi kita lihat gimana sih Bu Prapti kok bisa dikatain kayak gitu? Artinya memang bukan secara harafiah kita artikan bahwa tubuh kita itu rumah, lalu Tuhan ada di dalam diri kita, di dalam rumah. Itu bukan secara harafiah seperti yang Pak Joni katakan, tetapi artinya begini, kita itu adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, betul? Betul. Tentunya karena kita ciptaan Tuhan yang paling istimewa, dan itu roh Tuhan itu melekat di dalam setiap kita, dalam tubuh kita, diam di dalam diri kita. Artinya bahwa gimana sih apa yang terjadi kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita dan kita tidak menjaga kesehatan? Tentunya apa yang terjadi? Berarti kita tidak melakukan tugas dengan baik, seperti itu. Oh, jadi itu cuma sebagai pengandaian ya, kayak tempat rumah ibadah tuh di dalam diri kita gitu ya. Ibadatnya kita kalau berdoa ya di dalam melalui diri kita. Diri kita ini tempatnya, kulitnya tempat ibadahnya gitu ya. Oke, menarik sekali bukan? Nah, kita juga pengen tahu sekarang dari perspektif agama Islam ya, kira-kira gambarannya seperti apa? Pak Joni juga nggak tahu gambarannya seperti apa, tapi yang pasti cukup menarik juga. Mari Pak Ruman. Ya, terima kasih Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam dikenal dengan dua usaha, bukan berarti angka 2 dengan seperti ini. Kalau ini tak tarik nanti jadinya ya kalian tahu sendirilah. Tapi akan aku gunakan seperti ini. Maksudnya Kalau dua dia ini ditarik satu. jadi apa, Pak? Hah? Gua ditarik jadi apa? Itu nggak baik. Oh, nggak baik ya. Oke, nggak baik ya guys. Baik, Jangan ditiru. baik. Oke. Jangan ditiru, jangan. Oke, makanya ada dua, satu usaha lahir dan satu usaha batin. Nah, usaha lahir dan batin ini harus berseimbang, harus berjalan bersamaan. Meskipun ada kalanya antara satu dengan yang lain itu enggak imbang. Tapi dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, Bapak harapkan kalian bisa melakukannya. Maksudnya usaha lahir adalah salah satunya tadi dengan menjaga kesehatan. Dalam salah satu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, makanlah
yang baik dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah karena Dia sebaik-baiknya Tuhan yang kamu sembah. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil usaha batin. Usaha lahir adalah dengan kita memakan konsumsi makanan yang baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak saya, Bapak Sukirman di awal tadi, kalian sudah paham bagaimana caranya itu. Nah, yang selanjutnya adalah usaha lahirnya adalah kalian senantiasa menjaga kesucian dengan cara bagaimana? Wudhu. Maka ada konsepsi bahwa ketika kita melaksanakan ibadah di masjid maupun di musola harus cuci tangan. Padahal dalam konsep Islam sebenarnya untuk menjaga kesucian, kebersihan badan maupun kesucian hati itu adalah dengan berwudu. Makanya laksanakanlah wudhu setiap kali kalian itu batal. Apalagi jika kalian berwudhu terus nanti mengikuti pembelajaran, insya Allah pelajaran yang akan kalian ikuti nantinya bisa punya manfaat dan berkah. Bisa nggak Pak disimpulkan gini, misalnya orang kalau wudhu artinya dia membersihkan badannya semua dari kotor, terus kemudian jadi bersih karena dicuci semua kotorannya ikut jadi hilang, jadi tubuh kita suci gitu. Gitu ya Pak gambarnya. Tapi ada tata caranya. Oh, ada tata caranya ya. Gimana tuh Pak tata caranya? Karena memang kalau memang dibersihkan tuh seluruh tubuh, otomatis kita akan mandi. Makanya ada istilah toharoh, bersuci dengan hadas besar, bersuci dengan hadas kecil. Hadas kecil itu dengan wudu. Wudu, bagian wudunya itu adalah hanya 6 yang wajib. Tapi ketika mengucapkan niat wudu kayak lafaz itu adalah di muka. Karena kenapa? Sentra dosa itu ada di sini. Kamu mikir macam-macam di sini. Kamu lihat something di sini. Nah, kamu ngomong kayak gini banyak hal yang negatif-negatif. Sudahlah. Nah, seperti itu. Nah, itu kan semua sentralnya ada di sini. Di sini. Maka di sini sentralnya. Di sini. Oke. Yang selanjutnya usaha batinnya itu adalah berdoa. Berdoa kepada Allah karena dengan usaha batin ini semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian mestilah kangen dengan kita-kita semua untuk bisa bertatap muka, say hello. Ya bisa jabat tangan, makan di kantin bareng-bareng. Kantin kalian tuh lo nunggu. Ya mungkin dari Bapak sekian. Maka ketika kalian dari Ungaran ke Karangturi ya cukup sekian, minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya. Ternyata dengan menjaga kesucian yang itu pertama, terus kemudian juga jaga pola makan yang baik itu terutama itu sudah termasuk ibadah dalam agama Islam ya. Kita lihat dulu perspektif dari agama Konghucu. Gimana Pak? Ya Pak Joni, halo anak-anak. Halo. Di dalam perspektif agama Konghucu, kita harus menyadari bahwa dari kecil kita dibesarkan sama orang tua bahkan sampai dewasa, jadi menjaga kesehatan di dalam perspektif agama Konghucu adalah sebuah bentuk laku bakti kita kepada orang tua yang paling kelihatan. Jadi ketika kita sebagai anak bisa merawat kesehatan, itulah satu kewajiban kita untuk berlaku bakti pada orang tua. Simpel saja sih, orang tua pasti akan sedih kalau anaknya sakit, dan itu adalah bentuk nyata bahwa kewajiban kita sebagai anak, rumah anak-anak yang ada di rumah adalah menjalankan laku bakti dengan menjaga kesehatan. Contohnya di rumah ini kita belajar dari rumah, bukan berarti asal-asalan tidur sampai pagi, bangunnya siang. Kita harus tetap menjaga kesehatan dengan mempertimbangkan bahwa laku bakti adalah pokok ketika kita belajar untuk merawat tubuh kita. Saya mengambil satu ayat di dalam agama Konghucu bagaimana tubuh kita bisa sehat, yaitu di dalam kitab Tasyik bab 6 ayat yang keempat dikatakan di situ bahwa hati yang lapang akan membawa tubuh yang sehat. Jadi secara fisikly tadi sudah dibahas bagaimana tubuh kita supaya sehat dengan berolahraga, dengan makan makanan yang bergizi, dengan tidur yang cukup. Tetapi santapan fisik saja tidak cukup. Kita juga butuh santapan rohani. Santapan rohani masing-masing agama tadi sudah Bapak Ibu sampaikan bahwa kita juga harus berdoa, mengisi nilai-nilai spiritual kita dan terutama hati kita supaya lapang. Hati yang lapang seperti apa? Misalnya anak-anak nih sekarang belajar dari rumah, jalankanlah itu dengan bahagia, jangan karena terpaksa. Supaya apa? Supaya hati ini kita lapang dan itu akan membuat tubuh kita
menjadi sehat. Mungkin itu Pak Joni dari saya. Oke, bagus sekali ya. Laku bakti ini apakah sama dengan konsep uhao, Pak? Betul. Uhao dalam tradisi Cina ya? Ya, Oke. hao berbakti. Hao artinya adalah berbakti, dan paling simpel untuk anak-anak adalah dan paling terlihat secara fisik adalah menjaga tubuh. Guys, ingat ya, berarti kita perlu untuk melakukan laku bakti dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, dengan menjaga kesehatan tubuh kita, tentunya orang tua kita bisa bahagia. Makanya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, jangan tidurnya dibalik. Siang jadi malam, malam jadi siang. Yang asik nge-game tuh, inget-inget sakit nanti kau ya. Cepat sembuh, cepat berubah polanya ya, supaya sebagai wujud tindakan kita untuk laku bakti terhadap orang tua. Nah, perspektif terakhir yang menarik juga pasti akan kita dengarkan dari Pak Gunawan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Joni. Halo anak-anak semua. Halo. Nah, sebenarnya saya nunggu dari tadi nggak dipanggil-panggil. Takutnya saya Maaf ya Pak, maaf ya. Iya. Saya terbiasa melihat yang besar-besar dulu, yang terakhir yang paling kecil. Oh, Sebenarnya saya besar loh Pak perutnya Oh, Pak. enggak. Cuman ini agak ditahan. Oh gitu ya. Baik, lanjut Ya, aja ya ya, Pak ya. Joni ya. Menurut agama Buddha tadi saya sempat ngutip salah satu ayat Dhammapada, ayat Dhammapada 204 yang berbunyi bahwa kesehatan itu adalah keuntungan yang terbesar. Jadi kesehatan itu salah satu berkah utama yang diperoleh manusia di dunia ini. Karena apa? Dengan kesehatan kita dapat melakukan kebajikan-kebajikan yang banyak. Misalnya berdana, misalnya pergi ke wihara, pergi ke masjid, tentunya pergi ke tempat ibadah yang lainnya. Itu pasti butuh kesehatan, gitu. Kemudian kesehatan yang dimaksud di sini adalah tidak hanya kesehatan jasmani saja. Karena dalam agama Buddha itu ada dua jenis kesehatan. Kesehatan yang pertama adalah kesehatan jasmani, misalnya tubuh yang kuat, gitu. Kemudian kesehatan yang kedua adalah kesehatan secara mental. Saya yakin yang hadir di sini pasti mentalnya sehat semua, bukan begitu ya Bapak Ibu semua? Oh, pasti dong. Kalau nggak sehat mental tentunya nggak sampai sini, gitu ya. Malah dikirim ke RSC lagi Pak ya. Ya, Oh. Jadi selain tadi dikatakan menjaga kesehatan fisik, kita tentunya harus menjaga kesehatan mental. Dengan cara apa? Kalau di dalam agama Buddha dengan cara meningkatkan perhatian dan meningkatkan kewaspadaan. Meningkatkan perhatian artinya kita berhati-hati dengan panca indera kita. Dengan mata misalnya, kita tidak harus selamanya atau terlalu lama main game hanya karena untuk memanjakan mata saja. Tetapi mata ini digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang bijaksana, seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan secara mental yang kedua adalah dengan cara kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan. Di masa pandemi ini sering terjadi atau sering terdengar bahwa corona ini suatu penyakit atau pandemi yang sangat menakutkan. Hati kita jangan sampai terpengaruh dari situ. Artinya kita menilai sesuatu yang positif dengan kewaspadaan kita. Ada satu lagi syair di agama Buddha yang berbunyi begini: biarlah tubuh ini sakit, yang penting mental kita tidak sakit. Gitu Pak Joni. Tapi lebih baik dua-duanya nggak sakit ya Pak ya. Ya, dua-duanya nggak sakit. Gitu, Pak. Menarik sekali ya, bahwa dalam agama Buddha dijelaskan juga ada kesehatan secara fisik dan kemudian kesehatan juga secara mental tentunya. Nah, rupanya kita sudah lengkap ini pembahasan kita tentang menjaga kesehatan, dan saya rasa ini salah satu langkah yang penting sekali untuk kita menerapkan adaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, anak-anak, sampai demikian kita akan ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Kipot SMP Karangturi, obrolan menarik sekali pembicaraan kita hari ini ya. Hari ini kita akan nanti bersama-sama kita evaluasi dengan link di bawah ini ya. Nanti kita tindak lanjuti dalam pertemuan mendatang ya. Saya dengan tim Joni, Fani, Sukirman, Andi, Dodi. Rapti. Gugun. sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Karangturi, Baik, berbakat